Pada awalnya, dia tidak berharap terlalu banyak mengenai hal ini. Aku berani mengatakan bahwa ini akan menjadi seperti metode itu, kurang dari yang aku bayangkan, tapi tetap sesuatu yang cukup berharga. Hambatan pertama adalah harga kokain yang dipesan langsung dari Mark di Darmstadt. Semula dia memperkirakan per gramnya adalah 33 kreuzer atau sama dengan 6 pence, tapi ternyata harga per gramnya adalah 3 gulden 33 kreuzer atau sama dengan 5 shilling 6 pence. Sempat dia mengira bahwa ini adalah akhir dari penelitiannya. Tapi setelah berpikir lebih jernih lagi, dia memutuskan untuk memesan 1 gram dengan harapan kelak dapat membayarnya. Dia kemudian mencoba 1/20 gram. Dia langsung segera merasakan perubahan suasana dari bad mood ke perasaan yang lebih ceria dan merasa tak ada seorang pun yang sanggup mengganggunya. Hebatnya lagi, perasaan itu didapat tanpa harus kehilangan energi untuk bekerja. Selain itu, diketahui pula bahwa obat tersebut bereaksi sebagai anestesi gastrik atau dalam kata lain berhubungan dengan perut, menghilangkan rasa lapar, sangat sesuai untuk mencegah muntah yang biasa ditemui pada anestesi biasa. Lalu dia menawarkan obat tersebut ke temannya, Fleischl, Ernst von Fleischl-Marxau, antara tahun 1846 sampai 1891, yang pertemanannya sangat berarti bagi Freud, dan kematian mendadaknya sungguh-sungguh membuat Freud kehilangan adalah asisten Brooke yang lain. Dia muda, tampan, pembicara yang brilian, serta seorang pengajar yang menarik. Dia mempunyai karakter menarik dan mempunyai keramahan khas masyarakat Wina kuno. Sanggup mendiskusikan masalah-masalah ilmiah dengan aliran ide-idenya yang menantang. Karakteristik ini sungguh kontras dengan peran menyedihkannya sebagai seorang pahlawan dan martir fisiologi. Pada umur 25, ketika sedang memimpin sebuah penelitian anatomi patologis, dia mengalami kejang infeksi. Astaga. Amputasi terhadap jempol tangan kanannya terpaksa dilakukan untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi karena pertumbuhan neuroma yang berlanjut memaksanya untuk melakukan operasi ulang. Hidupnya berubah menjadi siksaan rasa sakit yang tak berakhir dan pelan-pelan menuju kematian. Tangan kanannya yang buntung, jempolnya, merupakan simbol dari sempurnanya teknik percobaan yang dilakukannya. Malam-malamnya ia gunakan untuk mempelajari literatur kedokteran, matematika, dan kemudian bahasa Sanskerta. Hah? Bahasa Sanskerta, guys. Buat apa dia belajar bahasa Sanskerta? Sementara itu, rasa sakitnya semakin menjadi-jadi, membuatnya harus mengkonsumsi morfin yang membuatnya mengalami ketergantungan terhadapnya. Di tengah rasa sakit yang menderanya, Freud menawarkan kokain sebagai pengganti morfin untuk membebaskan Fleischl dari ketergantungan. Ini merupakan keputusan yang disesali Freud bertahun-tahun kemudian. Kejadian itu merupakan sebuah laporan yang ia tuliskan pada Detroit Medical Gazette mengenai penggunaannya untuk tujuan ini. Fleischl menggenggam pada obat baru ini seperti orang yang tenggelam, dan dalam beberapa hari kemudian mulai mengkonsumsinya secara berkelanjutan. Freud menjadi semakin lebih antusias. Kokain adalah obat ajaib. Dia berhasil dengan sebuah kasus catarrh gastrik, atau dengan sebutan lain
Radang selaput lender pada hidung dan tenggorokan disertai keluarnya lender yang membuat pasiennya terbebas dari rasa sakit. Jika obat ini menunjukkan terus keberhasilannya, aku akan menulis esai tentang hal ini, dan aku berharap obat ini akan menempati tempat penting dalam terapi, selain morfin dan yang lainnya. Aku mempunyai harapan dan maksud lain mengenainya. Aku mengkonsumsi sejumlah kecil dosis secara teratur untuk melawan depresi dan masalah perut, dan obat itu bekerja sebagaimana yang kuharapkan. Aku berharap ini akan dapat menghilangkan gejala kejang-kejang muntah, meski dalam keadaan sakit sekalipun. Selain itu, aku adalah seorang dokter dan merasa aku harus menolong satu pasien dan menolong lebih banyak lagi pasien. Jika hal ini berjalan lancar, maka kita tidak perlu lagi susah-susah berpikir untuk dapat bersama-sama dan menetap di Wina. Freud mengirimkan beberapa dosis ke Martha untuk membuatnya kuat dan untuk memberikan warna merah di pipinya. Dia memberikannya pada teman-teman dan kolega-koleganya yang digunakan baik oleh diri mereka sendiri ataupun diberikan lagi kepada para pasiennya. Dan Freud juga memberikan kepada saudara perempuannya. Sepintas lalu dilihat dari sudut pandang masa kini, maka pastilah Freud dengan segera akan menjadi ancaman publik. Sebenarnya dia tidak mempunyai alasan untuk berpikir mengenai bahaya dari terapi seperti ini. Dan ketika dia mengatakan bahwa dia tidak menemukan sedikit pun indikasi kecanduan terhadap dirinya sendiri, tidak peduli seberapa sering ia mengkonsumsinya, dia mengatakan hal yang sebenarnya, sebagaimana yang kita ketahui sekarang, membutuhkan sebuah disposisi khusus untuk membuat ketergantungan obat. Dan untunglah, Freud tidak memiliki disposisi tersebut. Beberapa koleganya melaporkan keberhasilan penggunaan obat tersebut, meski sebagian yang lainnya tetap meragukan. Breuer atau susah banget ini bacanya. Breuer atau Breuer ya. Breuer aja ya. Breuer dengan sifatnya yang penuh kehati-hatian, termasuk yang tidak terlalu terkesan dengan terapi ini. Freud mendapatkan kesulitan untuk menemukan literatur mengenai hal ini, tapi Fleischl memberinya sebuah pengantar pada perpustakaan Gesellschaft der Arzte, Societas Dokter, atau dengan kata lain Societas Dokter ya. Perpustakaan Societas Dokter apa ini? Di mana diterbitkan sebuah katalog mengenai pembedahan umum yang berisi daftar buku yang lengkap membahas mengenainya. Dia sekarang pada saat tanggal 5 Juni memperhitungkan untuk menyelesaikan esainya pada 2 minggu berikutnya. Dia menyelesaikan pada malam ke-18 dan setengahnya dicetak pada keesokan harinya. Diterbitkan pada bulan Juli dalam majalah Zentralblatt für die gesamte Therapie-nya Hitler. Bahasa apa pula itu. Oke, lanjut guys. Esainya meski merupakan sebuah review komprehensif dari subjek yang terbaik dan yang komplit dari yang pernah diterbitkan, lebih merupakan sebuah karya literer yang tinggi mutunya daripada sebuah kontribusi keilmuan yang orisinal. Itu merupakan karya tulis Freud yang terbaik, dengan karakteristik tulisan yang hidup, sederhana, dapat memetakan masalah dengan jelas, menceritakan di mana dia menemukan sedikit keleluasaan ketika mendeskripsikan jaringan saraf udang karang atau serta medula. Telah bertahun-tahun sebelum ia mendapat lagi kesempatan untuk melatih kemampuan tulisnya lagi.
Dalam esai ini juga terdapat nada yang tak akan pernah lagi ditemui dalam tulisan-tulisan Freud selanjutnya ya. Kombinasi antara objektivitas dan kehangatan personal. Wow, yang menunjukkan bahwa ia sangat cinta pada objek yang ditelitinya. Freud menggunakan kata-kata yang tak lazim dalam tulisan ilmiah, seperti kenyamanan yang sangat damai yang ditunjukkan oleh perilaku hewan setelah diinjeksi oleh kokain. Dan lebih juga disebut sebagai menawarkan daripada mengharuskan terapi ini. Dia sangat bernafsu sekali untuk menyangkal segala prediksi buruk dari obat ini. Dia memulai esainya dengan mengulas sejarah panjang tanaman kokain dan tanaman koka ya maaf, dan penggunaannya oleh suku-suku Indian di Amerika Selatan. Kemudian mendeskripsikannya secara botani, kemudian menjelaskan variasi metode penyiapan daun koka tersebut. Dia bahkan juga menuliskan tentang kaitan penggunaan daun tersebut dengan religiusitas dan menyebutkan mengenai hikayat mistis tentang Manco Kapar. Siapa itu Manco Kapar? Manco Capar, pangeran mahkota dari dewa matahari. Yang mengirimkan daun koka sebagai anugerah ilahi untuk memuaskan rasa lapar, menguatkan yang lemah, dan menjadikan si malang lupa akan penderitaannya. Kita mengetahui bahwa tanaman menakjubkan ini telah mencapai Spanyol pada tahun 1569 dan di Inggris pada tahun 1596. Dr. Schizor, seorang petualang Austria, membawa daun koka dari Peru pada tahun 1859 dan memberikannya pada ahli kimia bernama Niemann yang memisahkan alkaloid kokain dari tanaman tersebut. Jadi guys, dia ini meneliti koka ya, daun kokain ya. Daun koka, kokain dia dari daun koka itu berasal dari Amerika Selatan, dari suku Indian. Ada kisah mistis namanya pangeran itu pangeran mahkota dari dewa matahari, anjay, kayak film Doraemon ya, kayak Doraemon yang dia tuh pergi ke masa lalu ya. Oke, lanjut. Dia kemudian menulis sejumlah penelitiannya mengenai efeknya pada rasa lapar, tidur, dan keletihan. Dia menulis tentang kegembiraan dan euforia yang berkepanjangan yang tidak berbeda dengan proses euforia normal pada orang sehat. Engkau akan mengalami peningkatan kontrol diri dan merasa mengalami peningkatan vitalitas dan kemampuan bekerja. Dengan kata lain, kau itu normal dan akan sulit percaya bahwa kau sekarang berada dalam pengaruh obat. Kerja-kerja keras yang membutuhkan kemampuan fisik dan mental secara ekstra akan dapat dilakukan tanpa ada rasa penat. Hal ini diperoleh tanpa ada efek samping yang buruk, sebagaimana yang biasa terjadi pada euforia disebabkan oleh alkohol. Tidak ada indikasi ketergantungan pada penggunaan obat ini. Lebih lanjut, setelah pemberian dosis yang pertama, atau bahkan pemberian yang berulang-ulang, seseorang hanya akan merasa sedikit enggan dan heran mengenai obat ini. Freud menegaskan temuan Mategaza mengenai nilai terapi obat ini, stimulannya dan rasa kaku di lambung, kegunaannya terhadap melankolia, dan sebagainya. Anjay. Dia mendeskripsikan kasusnya sendiri, kasus Fleischl, yang digunakannya untuk mengurangi ketergantungan terhadap morfin. Obat ini dapat digunakan dalam keadaan neurasthenia dan dalam kondisi pasien lambungnya tidak mau mencerna makanan dan dalam perawatan yang menggunakan morfin. Makanya kalau di sini kan orang suka minum extra jus ya guys ya, di Indo ya, extra jus, padahal lebih bagus, mungkin lebih bagus Coca-Cola ya, karena Coca-Cola itu dari kokain. Lanjut. Freud mengemukakan sebuah teori mengenai cara kerja kokain. Freud mengatakan bahwa kokain bereaksi tidak melalui stimulasi langsung ke otak, tapi melalui penghilangan stimulan-stimulan yang menekan perasaan jasmania seseorang.
Dalam paragraf terakhirnya yang ditulis dengan tergesa-gesa, dia mengatakan, kemampuan kokain dan bubuknya ketika digunakan dalam larutan konsentrat untuk anestesi kulit dan selaput lendir sangatlah menjanjikan keberhasilannya di masa mendatang, terutama dalam kasus infeksi lokal. Beberapa penggunaan tambahan kokain di bidang anestesi memungkinkan dilakukan di masa datang. Ini adalah aspek yang disesali Freud kemudian, karena merasa dirinya tidak mengejar terus kemungkinan tersebut. Oh, jadi dia tidak meneliti lebih lanjut ya? Lanjut. Keadaan psikologis menyalahkan diri sendiri pada diri Freud menjadi lebih kompleks. Adalah benar bahwa Freud berharap untuk mendapatkan nama besar melalui penelitiannya tentang kokain. Tapi dia tidak mengetahui bahwa bayangan keterkenalan yang lebih besar berada dalam jangkauan orang yang mengkonsumsi kokain dengan cara-cara tertentu. Ketika dia menyadari hal ini, yang lambat baru disadarinya, Freud mulai menyalahkan dirinya sendiri dan juga sekaligus melibatkan tunangannya dalam hal ini. Yang terakhir ini menunjukkan isyarat dari proses alam tak sadar. Apa yang sesungguhnya mempesona Freud dari tanaman koka adalah karena tumbuhan tersebut mempunyai khasiat untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental tanpa menunjukkan efek samping yang berbahaya. Tapi, khasiat kokain ini hanya terbukti dalam dosis yang rendah. Oh, jadi dalam dosis rendah, guys. Seseorang yang normal dan sehat tentu tidak membutuhkan perangsang apapun. Freud tidak berada dalam keadaan yang normal. Telah bertahun-tahun ia menderita depresi periodik dan kepenatan atau kelesuan, gejala neurotis yang mengakibatkan keraguan-raguan, sebelum akhirnya dipecahkan sendiri oleh kemampuan analisisnya. Reaksi neurotis ini diperparah dengan kekacauan hubungan cintanya dengan segala macam hambatannya. Pada musim panas 1884, dia hendak mengunjungi tunangannya, dan saat itu ia berada dalam keadaan yang agitatif. Freud berkunjung ke Freud berkunjung ke sana karena ia tak yakin apakah hubungan mereka akan berhasil, tapi kokain menenangkannya dan menghilangkan depresinya. Kokain memberinya tenaga dan rasa yang tak seperti biasanya. Pada diri Freud, depresi, seperti halnya manifestasi neurotis lainnya, menurunkan tenaga dan vitalitas. Kokain mengembalikannya. Segala keraguan mengenai obat ini hilang berkat sebuah paragraf dari sepucuk surat bertanggal 2 Juni 1884. Ditulis ketika mendengar Martha terlihat tidak terlalu baik keadaannya dan sepertinya tak ada gairah. Sengsaralah kau sayang, aku akan menciummu sampai habis dan kuberi makanan hingga perutmu tidak kuat memakannya. Dan jika engkau kembali, engkau akan lihat siapa yang lebih kuat, seorang gadis kuat yang tidak cukup makannya atau seorang pria besar dengan kokain yang ada di tubuhnya. Dalam depresiku yang terakhir, aku mengonsumsi kokain lagi dan sejumlah kecil dosis meningkatkanku hingga ke keadaan yang menakjubkan. Sekarang aku sibuk mengoleksi literatur musik persembahan untuk substansi ajaib ini. Untuk mendapatkan tenaga dan menikmati kebahagiaan bersatu dengan kekasihnya, dia telah meninggalkan jalan keilmuan yang sempit dan berliku, yaitu salah satunya adalah penelitian mengenai anatomi otak, dan mengambil jalan pintas, jalan yang membuatnya menderita dalam kesuksesan. Dalam 2 bulan ini telah ada orang lain yang telah mencapai kemasyhuran melalui kokain, tetapi karena penggunaannya yang bermanfaat bagi umat manusia, meski 2 tahun kemudian Freud merasa risih karena pembelaannya yang tidak pandang bulu terhadap obat yang sangat hebat dan tak berbahaya.
yang oleh pencelanya disebut sebagai momok ketiga bagi umat manusia. Karena pada akhirnya dia menyalahkan dirinya karena telah mempercepat kematian dermawan dan teman dekatnya dengan menanamkan kecanduan kokain yang sangat parah. Pada titik ini, figur baru masuk ke dalam cerita. Carl Koller, laki-laki yang lebih muda 18 bulan dari Freud, yang memenangkan tanda kehormatan pada pembukaan anestesi lokal. Koller pada saat itu merupakan seorang interne atau kata lain ahli penyakit dalam pada departemen optalmologi, di mana dia berkeinginan menjadi seorang asisten. Pemikirannya sangat terpusat pada subjek penyakit mata yang menurut Freud kecenderungannya pada subjek ini terlalu berlebihan, sehingga Koller terkesan menjemukan di antara koleganya. Dengan tepat merasa kebutuhan akan hal tersebut, Koller kemudian berusaha untuk menemukan seperangkat obat yang dapat menganestesi permukaan sensitif mata. Dia telah mencoba berbagai macam obat seperti morfin dan kloral bromida, tapi sejauh ini tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dalam sebuah kuliahnya kelak, menyindir tentang moralitas, Freud pun menceritakan kejadian selanjutnya. Pada suatu hari, aku berdiri di halaman gedung dengan sekelompok kolegaku ketika seorang interne melewati kami dan menunjukkan tanda-tanda rasa sakit yang amat sangat. Di sini Freud menggambarkan di mana letak rasa sakit tersebut, tapi aku lupa detailnya seperti apa. Lalu aku berkata kepadanya, "Aku rasa aku dapat membantumu." Dan kita semua pergi ke ruanganku di mana aku telah mempunyai obat yang dapat melenyapkan rasa sakit dengan seketika. Aku menjelaskan kepada teman-temanku bahwa ekstrak obat ini adalah tanaman Amerika Selatan, koka, yang sepertinya mempunyai kemampuan hebat untuk melenyapkan rasa sakit, dan sekarang telah aku teliti untuk kemudian kuterbitkan tulisan mengenainya. Orang yang sangat tertarik dengan subjek mata, namanya Koller, tidak mengatakan apa-apa. Tapi beberapa bulan kemudian, aku mengetahui bahwa dia memulai revolusi di bidang pembedahan mata dengan menggunakan kokain, menjadikan operasi-operasi yang di masa lalu mustahil dilakukan sekarang mudah untuk dilakukan. Ini satu-satunya cara untuk membuat penemuan penting, menggunakan ide orang lain untuk bidang yang kita geluti. Freud telah memulai beberapa tes dengan dinameter untuk mengetahui apakah terlihatnya peningkatan kekuatan otot yang diperoleh setelah mengonsumsi kokain adalah ilusi subjektif belaka ataupun memang secara objektif ada. Dan dalam hal ini dia bekerja sama dengan Koller. Mereka berdua menelan kokain dan seperti halnya yang lain, merasakan mati rasa pada mulut dan bibir mereka. Hal ini terlihat lebih pada Koller dibandingkan pada Freud. Koller membaca esai Freud ketika telah diterbitkan, memikirkan secara serius mengenai hal itu. Dan pada awal September, setelah Freud meninggalkan Wina menuju Hamburg, Koller muncul di Institut Patologi Anatomi Stricke dengan membawa sebuah botol yang berisi bubuk putih. Dia mengatakan pada asisten yang berada di sana, Dr. Gardner, bahwa dia percaya dapat menerapkan anestesi lokal pada mata. Hal ini mudah diuji. Mereka kemudian mengujinya pada mata katak, kelinci, anjing, dan kemudian pada mata mereka sendiri dengan keberhasilan nyata. Koller menulis sebuah preliminary communication pada awal September, dan Dr. Breteur pun membacanya serta membuat demonstrasi percobaan di Heidelberg pada tanggal 15 September. Pada tanggal 17 September, dia membawakan satu makalah di hadapan Gesellschaft der Artewina yang mana dia diterbitkan
Tak lama sesudahnya, dalam makalah tersebut terdapat kalimat, kokain secara nyata telah menarik perhatian para dokter Wina melalui makalah terapis yang menarik dan cermat yang ditulis oleh kolega dokter saya, Dr. Sigmund Freud. Freud juga menarik perhatian seorang teman oftalmologinya, Leopold Konigstein, seorang pria yang 6 tahun lebih tua darinya dan juga seorang dosen selama 3 tahun. Leopold tertarik dengan khasiat mematikan rasa kokain dan mengatakan bahwa itu dapat digunakan untuk meredakan rasa sakit pada berbagai macam penyakit mata, seperti trakoma dan iritis. Keyakinan Konigstein ternyata benar. Beberapa minggu kemudian, awal Oktober dia menggunakannya untuk mengoperasi mata seekor anjing dengan Freud sebagai asistennya. Dia sedikit terlambat. Pada pertemuan tanggal 17 Oktober, dia juga membawakan sebuah makalah yang menjabarkan pengalamannya menggunakan kokain, tapi tanpa nama tanpa tanpa sama sekali menyebut nama Kohler. Sepertinya sia-sia untuk meneruskan hal ini. Tapi Freud dan seorang koleganya, Wagner Jauch, berencana untuk membujuknya dan dengan berat hati memasukkan nama Kohler sebagai salah satu referensinya dan meninggalkan klaimnya sendiri. Sebagaimana yang kita tahu, Kohler sama sekali tidak membalas perilaku Freud yang sopan tersebut. Pada tanggal 5 April 1855, ayah Freud memanggil Freud karena ayahnya merasa ada sesuatu yang aneh dengan salah satu matanya. Freud memeriksanya dan mengatakan bahwa ini hanyalah gangguan sementara. Tapi Kohler juga ikut memeriksa, mengatakan bahwa ayahnya menderita glaukoma. Mereka kemudian memanggil senior mereka, Konigstein, yang kemudian mengoperasinya dengan berhasil. Kohler yang bertanggung jawab dalam anestesi operasi tersebut dengan dibantu oleh Freud dengan bangga mengatakan bahwa 3 orang yang terlibat dalam memperkenalkan kokain dapat bekerja bersama-sama. Freud pastilah bangga dapat menolong ayahnya dan membuktikan kepada ayahnya bahwa dia telah berhasil. Freud tetap berteman dengan Kohler. Kohler adalah teman yang mengucapkan selamat kepadanya setelah Freud berduel dengan seorang koleganya yang penganut fanatik antisemit. Dan Kohler lah yang nantinya peduli dan merawatnya ketika bertahun-tahun kemudian Freud menderita sakit keras. Penyebutan terakhir mengenai Kohler adalah tulisan Freud yang mengucapkan selamat kepadanya setelah pertemuan di Utrecht, dengan harapan untuk dapat mengunjunginya di Paris. Kohler kemudian bermigrasi ke New York, di mana sebagaimana yang telah diduga Freud, sukses karirnya. Tapi sejak awal dia telah menunjukkan adanya gejala-gejala error yang ditunjukkan dengan beberapa gangguan kejiwaan pada tahun-tahun mendatang. Ketika menerbitkan makalahnya di Wina pada Oktober 1884, dia mengutip monograf Freud mulai dari bulan Agustus tidak bulan Juli, yang memberikan kesan bahwa karyanya merupakan kerja bersama dengan Freud dan bukan setelahnya. Baik Freud maupun Opsteiner mencatat kekeliruan ini dan kemudian mengkoreksinya pada terbitan selanjutnya. Seiring waktu berlalu, Kohler tetap mempertahankan pendapatnya dan mengatakan bahwa monograf Freud muncul sepanjang tahun setelah temuannya, yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa temuan Kohler tidak ada hubungannya dengan apa yang telah dilakukan Freud. Secara umum dapat diambil kesimpulan kalau Freud sangat kecewa dan juga marah terhadap apa yang telah dilakukan Kohler. Tapi cukup menarik karena ia tidaklah seperti itu. Inilah pendapatnya. Kepingan kedua dari beritaku adalah tentang orang yang menyenangkan. Seorang kolega telah
menemukan penggunaan koka dengan tepat di bidang oftalmologi dan mengkomunikasinya ke Kongres Heidelberg yang menyebabkan terjadinya kegembiraan besar. Aku telah menyarankan Konigsstein 2 minggu sebelum aku meninggalkan Wina untuk mencoba hal yang serupa. Dia benar-benar menemukan sesuatu, dan sekarang ada perselisihan di antara mereka. Mereka memutuskan untuk meletakkan temuan mereka di hadapanku dan memintaku untuk menilai mana yang pantas diumumkan terlebih dahulu. Aku menyarankan Konigsstein untuk membawakan makalah secara bersamaan dengan yang lain dalam Gestaft the Arete. Semua karya mereka tentu memberikan kredit terhadap Koka, dan karyaku mendapatkan reputasinya dengan direkomendasikannya terapi kokain kepada penduduk Wina. Terbukti pada saat ini, Freud tetap menganggap wewenang penggunaan kokain sebagai miliknya. Nilainya ketika diambil secara internal adalah hal yang paling utama, dan dia tetap melakukan percobaan dengan berbagai macam penyakit yang dia harapkan dapat disembuhkan. Sejauh ini, setelah dipermalukan dengan teman Kohler, dia memandangnya sebagai salah satu macam variasi penggunaan obat yang dicintainya yang berhasil. Butuh waktu yang sangat panjang bagi Freud untuk menerima kenyataan pahit bahwa satu-satunya penggunaan praktis yang paling tepat adalah metode Kohler untuk penyakit mata, dan di bidang lain sama sekali tidak berguna. Ketika klub fisiologi membuka kembali saat sesi musim gugurnya, Freud menerima banyak ucapan selamat atas monograf kokainnya. Profesor Reus, direktur klinik mata, mengatakan bahwa dia telah membawakan sebuah revolusi. Profesor North Nigel, dengan membawa makalah-makalah Freud, menanyakan mengapa Freud tak pernah menulis di jurnal terbitannya. Pada saat itu, dia melakukan percobaan dengan penyakit diabetes dengan harapan penyakit tersebut dapat disembuhkannya dengan kokain. Jika itu berhasil, maka Freud dapat menikah setahun lebih cepat dan mereka dapat hidup dengan kaya dan terkenal. Tapi ternyata tidak ada kemajuan yang dibuat. Kemudian saudaranya Rosa dan temannya, seorang dokter kapal, mempunyai pengalaman menarik dengan kokain yang dapat menyembuhkan mabuk lautnya. Dan Freud berharap ini merupakan kesempatan masa depannya yang lain. Dia kemudian mencoba efek kokain dengan naik perahu berputar-putar di freighter, tapi kita tak pernah mendengar lagi kelanjutan percobaan ini.